kurban, yang berarti dekat atau mendekatkan atau disebut juga udhiyah atau dahiyah secara harfiah berarti hewan sembelihan. Sedangkan ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam, di mana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ritual kurban dilakukan pada bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, yakni pada tanggal 10 hari Nahar, dan 11, 12, dan 13 hari Tasyrik bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kurban juga berarti simbol syukur dengan menyembelih hewan dengan maksud menjalankan perintah Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Dari Aisyah, Rasulullah berkata, tidaklah pada hari akhir manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah Ta'ala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hewan yang disembelih yaitu sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Sebagai simbol syukur, biasanya hewan kurban yang sudah disembelih akan dibagikan kepada mereka yang berhak. Syarat-syarat kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bersabda, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Matanya jelas-jelas buta, picer. Fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Kakinya jelas-jelas pincang. Badannya kurus lagi tidak berlemak. Hadis Hasan Sahih, riwayat Al-Tirmidzi, 1417 dan Abu Dawud, 2420. Cukup umur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang telah berganti gigi kecuali jika sukar didapat, maka boleh berumur 1 tahun, yang masuk ke 2 tahun, dari kambing, domba. Hadis riwayat Muslim. Sehat, tidak sakit, hilang atau cacat sebagian tubuhnya. Binatang yang akan disembelih untuk ibadah kurban adalah binatang yang sehat dan tidak boleh binatang yang sakit, cacat, atau hilang sebagian tubuhnya seperti kambing yang kurus, lemah, tidak berlemak, buta sebelah matanya, pincang, terpotong telinganya atau bagian tubuh lainnya. Ketentuan kurban. Niat berkurban karena Allah semata. Ketika menyembelih mengucapkan asma Allah. Menyembelih dengan pisau yang tajam. Disembelih tepat di kerongkongan leher. Disembelih oleh muslim. Tunggu ternak tersebut sampai mati sempurna. Terputus urat leher, yaitu hukum, jalan napas, jalan makanan, wadah jain, 2 urat nadi dan saraf. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Jumhur ulama yaitu mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya menyatakan sunahnya. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, sangat ditekankan dan diusahakan tidak ditinggalkan kecuali ada uzur. Sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan wajibnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Para ulama hadis berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ini. Dan mereka juga berbeda pendapat dalam menghukumi hadis yang diriwayatkan dari Minaf bin Sulaim al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Kami berwukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar beliau berkata, wahai manusia, setiap satu keluarga di setiap tahun harus menyembelih dan juga al-atirah. Apakah kamu tahu apa itu al-atirah? Dia adalah yang dinamakan ar-rajabiyah. Penerima hewan kurban terbagi menjadi 3. Sohibul kurban.
Orang yang berkurban atau disebut sohibul kurban berhak mendapatkan 1/3 daging kurban. Perlu diingat, orang yang berkurban tidak boleh menjual kurban bagiannya, baik dalam bentuk daging, bulu, maupun kulit. Tetangga sekitar, teman, dan kerabat. Daging kurban boleh dibagikan kepada kerabat, teman, dan tetangga sekitar meski mereka berkecukupan. Banyaknya daging kurban yang diberikan adalah 1/3 bagian. Fakir miskin. Fakir miskin juga berhak mendapatkan daging dari hewan kurban. Salah satu tujuan dari berkurban adalah saling berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Fakir miskin mendapatkan jatah 1/3, dan sohibul kurban juga dapat menambahkan jatah hewan kurban untuk fakir miskin dari bagian kurbannya. Meskipun penerima daging kurban sudah ditentukan, namun siapapun boleh menikmati daging kurban, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan Salama bin Al-Aqwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa saja yang menyembelih hewan kurban tidak seharusnya menyimpan daging setelah 3 hari. Ketika sampai di tahun berikutnya, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haruskah kita lakukan seperti tahun kemarin?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Makanlah, berikan pada yang membutuhkan, dan simpanlah di tahun itu untuk mereka yang mengalami kesulitan dan ingin kamu tolong." Hadis riwayat Bukhari. Serta Allah pun bersabda dalam surah Al-Hajj, "Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri, dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh, mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur." Al-Hajj 36. Daging kurban boleh disimpan untuk waktu yang lama, sebagai persediaan. Seperti dalam hadis, "Dulu aku melarangmu mengunjungi makam, tapi sekarang kamu boleh mengunjunginya, dan aku melarangmu makan daging kurban yang berumur lebih dari 3 hari, tapi sekarang kamu bisa menyimpannya selama yang kamu inginkan. Saya melarangmu menggunakan nabit, namun sekarang kamu boleh meminumnya asal tidak memabukkan." Hadis riwayat Muslim.